Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya, Ferry Nurudin, seorang pendidik, praktisi bela diri, dan praktisi pengembangan diri. Kali ini saya akan share materi tentang cara cepat menghafal negara maju, negara berkembang. Tepatnya karakteristik atau ciri negara maju, negara berkembang. Biasanya dalam SMP itu ada di kelas 9, atau pada jenjang SMA itu ada di kelas 12 pada mapel geografi, sedangkan di SMP ada pada mapel IPS ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa yang sebelum subscribe untuk subscribe agar channel ini dapat berkembang. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Mungkin kalian pernah mendengar ya, ada orang kaya, ada orang miskin, dan saya yakin kalian pasti pernah mendengar dan melihat fakta itu ya, ada orang kaya, ada orang miskin. Begitu juga negara ya, ada negara kaya, ada negara miskin. Kaya miskin itu adalah salah satu karakteristik dari negara maju ya, atau negara berkembang. Tapi sebelum kita ke karakteristik negara maju atau berkembang, kita akan membahas tentang fenomena atau yang tren kemarin ya, beberapa waktu yang lalu, tentang STEAM ya, STEAM ya. Nah, itu STEAM itu adalah salah satu ya, gampangannya apa? Ciri negara maju dan berkembang ya. Semakin tinggi STEAM-nya, semakin maju negara itu ya. Lalu STEAM-nya itu, STEAM tadi apa? S-nya itu science ya, ilmu pengetahuan ya. Semakin tinggi ilmu pengetahuan suatu negara, maka semakin maju negara itu ya. Kemudian T-nya itu teknologi. Teknologi itu apa ya istilahnya ya? Bisa teknologi pendidikan, teknologi perang, teknologi pariwisata, teknologi ekonomi. Nah, itu teknologi. Kemudian ada STE, engineering, teknik ya, ada teknik bangunan, teknik listrik, teknik elektro, teknik perkapalan ya. Semakin maju dalam tekniknya, maka negara itu semakin maju. Kemudian art, seni ya. Semakin tinggi seni suatu negara, maka semakin tinggi atau semakin maju negara itu. Kemudian terakhir apa? M-nya apa? Math atau matematik ya. Nah, matematikanya maju, maka negara tersebut dianggap maju. Jadi STEAM tadi itu ya. Tetapi dalam pelajaran di SMP SMA, sepanjang yang saya ketahui, STEAM ini ya kurang dipakai dalam pembelajaran ya, di buku atau di kelas ya. Lalu yang dipakai yang mana ya? Yang dipakai kurang lebihnya seperti ini ya. Ciri negara maju dan berkembang itu setiap buku, setiap modul mungkin berbeda ya kata-katanya ya, tetapi intinya sama. Tetapi apa? Intinya sama. Jadi untuk lebih mudah menghafalnya, yaitu kita hafal satu saja, maka kita akan hafal sebaliknya ya. Ada plus, ada minus gitu ya. Lalu cirinya apa negara maju berkembang itu ya? Yang pertama itu pendapatan per kapita ya. Pendapatan per kapita itu pendapatan dari seluruh penduduk dibagi jumlah penduduk ya dalam waktu 1 tahun, itu pendapatan per kapita ya. Secara ringkasnya ya, secara ringkas seperti itu ya. Jadi pendapatan total seluruh penduduk dibagi jumlah penduduk dalam jangka waktu 1 tahun, itu ketemu pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, maka semakin maju negara itu ya. Jadi apa? Negara maju maka pendapatan per kapitanya tinggi. Sebaliknya negara berkembang maka pendapatan per kapitanya apa? Rendah ya. Jadi pendapatan per kapita ya. Yang kedua, kriteria yang kedua itu keamanan ya. Keamanan ya. Semakin aman suatu negara, biasanya
negara itu maju ya. Biasanya negara berkembang itu masih bergolak secara keamanan, ketertiban politik. Ya, politiknya masih panas, masih sering gonta-ganti pemimpin secara militer, secara secara kudeta dan seterusnya ya. Jadi tingkat keamanannya itu kurang stabil itu biasanya negara berkembang, sedangkan negara maju tingkat keamanannya itu relatif stabil ya. Secara teorinya seperti itu ya. Kemudian kesehatan ya. Kesehatan itu suatu negara itu biasanya kalau kesehatannya bagus ya, teknologi maksudnya seperti ini ya. Teknologi kesehatan ya, baik peralatan atau tim medisnya, dokter perawatnya. Semakin baik tim medis atau peralatannya, maka semakin maju negara itu ya. Semakin, atau kalau tim medis dan peralatannya kurang, biasanya ada di negara berkembang ya. Ngomong-ngomong, kalau kategori kesehatan ini kalian mungkin pernah dengar ya, saudara kita yang kaya itu ketika mereka sakit perginya kemana? Ya, ada yang pergi ke Singapura, Australia atau Amerika ya, atau ke Jerman juga ya. Jadi karena apa? Saudara kita yang kaya ini menganggap mereka negara-negara yang saya sebutkan tadi itu lebih baik dalam bidang kesehatan ya. Nah, ini PR kita semua ya, bagaimana agar SDM sumber daya manusia Indonesia itu bisa maju sebagaimana negara-negara maju ya, seperti Amerika, Jerman dan seterusnya ya. Tetapi saya tekankan di sini ya, majunya Amerika dalam teknologi, majunya Jerman dalam teknologi itu hanya dalam teknologi saja atau dalam ilmu pengetahuan, tetapi dalam masalah akhlak mungkin kurang ya. Tentu akhlak yang baik adalah akhlaknya negara-negara Islam ya, dimulai pada zaman Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin, para khalifah ya, dan negara-negara Islam itu akhlaknya insya Allah lebih baik daripada negara-negara maju ya. Ada penelitian seperti itu ya, tapi saya tidak membahasnya ya. Kemudian selain tadi apa terakhir? Kesehatan ya. Kemudian pengangguran. Nah, kalian udah bisa menebak ya. Kalau penganggurannya rendah, maka negara mana? Maju atau berkembang? Ya, betul ya, maju. Kalau negara penganggurannya tinggi, maka negara tersebut negara berkembang. Indonesia termasuk negara mana? Maju atau berkembang dari segi pengangguran? Ada yang bisa menjawab enggak? Ya, betul ya. Yang menjawab Indonesia berkembang dari segi penganggurannya tinggi ya. Berapa tahun yang lalu ya, per tahun itu Indonesia menghasilkan 300-an ribu pengangguran terdidik ya. Pengangguran yang sekolah ya. Pengangguran yang lulusan S1, D3 atau SMA itu jumlahnya sekitar 300 ribu ya. Tapi kalau saya nggak tahu data sekarang ya, karena saya tidak survei ya, karena ini saya spontanitas ya, ada ada draft terus saya kembangkan sendiri ya. Seperti kesehatan, saya ngomong kesehatan ya, saya ngomong kesehatan yang ada di pikiran saya. Tapi saya tidak survei, tidak cek kembali berapa jumlah pengangguran yang ada saat ini ya, per tahunnya ya. BPS ya, BPS, Badan Pusat Statistik biasanya yang mensurvei, menganalisa data-data yang ada di Indonesia ya, baik pengangguran, pendidikan dan seterusnya ya. Kemudian IPTEK ya. IPTEK itu apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Ya, kalian udah bisa menebak ya, semakin tinggi IPTEK-nya maka semakin maju negara itu ya. Kalau IPTEK-nya rendah maka rendah atau berkembang, atau negara tersebut termasuk negara berkembang. Kemudian IPTEK ekspor ya. Kalau negara itu ekspornya banyak maka negara itu maju ya. Kalau negara ekspornya kurang maka kurang maju atau alias berkembang ya. Jadi Indonesia dari segi ekspor ini mungkin kategori berkembang ya. Kemudian
impor ya, impornya sedikit ya. Kalau negara berkembang impornya banyak. Kemudian pertumbuhan penduduk ya. Kalau negara berkembang pertumbuhan penduduknya tinggi ya. Pertumbuhan penduduknya tinggi, sedangkan negara maju pertumbuhan penduduknya rendah ya. Itu diantaranya ya kriteria dalam menganalisa apakah negara itu maju atau berkembang. Tentu setiap buku, setiap modul ya berbeda. Yang penting intinya kurang lebih seperti itu ya. Dari segi pendapatan, dari segi pengangguran, teknologi, kesehatan, pendidikan. Oh ya, pendidikan belum tadi ya. Pendidikan itu semakin bagus, maka negara itu bagus ya. Atau negara itu maju. Kalau pendidikannya kurang, maka negara berkembang. Terbukti banyak saudara kita itu yang punya banyak uang, sekolahnya di luar negeri ya. Di Singapura, di Amerika, di Kanada dan seterusnya ya. Tetapi saya pesankan ya bagi kalian yang dari pondok pesantren, karena penonton saya ini sebagian dari pondok pesantren juga ya. Kalau sekolah agama ya sebaiknya di Timur Tengah ya, tidak di negara barat. Karena mendekati sumber aslinya. Takutnya kalau jauh dari sumber aslinya itu ada motif yang lain lah, kalian udah tahu sendiri ya, mungkin ya. Bisa browsing atau tanya-tanya ustadznya ya. Nah, jadi itulah yang kita bahas ya. Cara mudah menghafal karakteristik atau ciri negara maju atau negara berkembang ya. Jadi intinya kita tahu satu maka kita tahu satunya. Jadi insya Allah mudah ya. Ya mungkin tinggal disesuaikan dengan modul yang ada di sekolah-sekolah kalian ya. Ya intinya kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kata-katanya yang berbeda ya. Insya Allah mudah dipahami ya. Ya jangan lupa untuk subscribe ya. Atau bagi kalian yang suka bela diri untuk menonton video-video saya bela diri, tapi sebelum saat ini belum ke tutorial untuk bela diri ya. Atau yang suka pengembangan diri, yang insya Allah saya akan segera buat ya. Atau yang suka ini ya belajar pidato ya. Saya juga mengalami kesulitan pidato juga ya. Tapi saya mau belajar dan alhamdulillah berkembang ya. Ya dari nggak bisa ngomong ya, dari grogi banget ya, ke bisa ngisi seminar ya, bisa ngajar di kelas dan seterusnya ya. Ya mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.